Di hadapan penyidik, Putri Candrawati bicara soal Brigadir J dan kejadian sebenarnya yang terjadi di Magelang. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Enggak, kekerasan seksual atau pemerkosaan itu tidak masuk akal. Saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan? Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah Betul. trustworthy, saling percaya? Betul, ya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan. Baru taunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan, dibilang oleh Barreskrim begitu loh. Karena tidak ada wanita yang ber-WhatsApp dia kepada keluarga si pemerkosa. Pastilah dia emosi. Tapi yang terjadi adalah abang kau ini baik banget. Karena saya juga menganalisa WhatsApp-nya Joshua kepada ayah ibunya dan kepada kakak adiknya. Dia selalu membanggakan Pak Perdisambo dan Ibu Putri. Dan mengatakan Perdisambo ini sebagai ayahnya dan Ibu Putri sebagai ibunya. Almarhum ini selalu cerita bapak dan ibu itu baik gitu. Soalnya anak kita ini tidak pernah ini menceritakan kesulitan-kesulitan di pekerjaan. Dan dia pun di sana kerja kan 2,5 tahun sama Pak Perdisambo. Dengan istri dari Verdi Sambo pernah ada cerita mungkin Pak yang bersangkutan? Cuman itulah dibilangnya, ibu itu pun sama bapak ya baik, selaku atasan dengan bawahan katanya. Itu makanya waktu kabar kematian dia kami sangat terkejut. Sebuah sumber informasi yang kategorinya adalah istimewa mengetahui data sebenarnya, asumsikan ini adalah data yang kemungkinan besar bocor dari BAP atau berita acara pemeriksaan dari tersangka KM atau Kuat Ma'ruf. Sumber istimewa ini mengatakan bahwa KM itu atau Kuat Ma'ruf itu adalah cemburu karena keuangan rumah tangga dipegang Brigadir Joshua. Di hadapan penyidik, Putri Candrawati bicara soal Brigadir J dan kejadian sebenarnya yang terjadi di Magelang. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari istri mantan Kadifropam Polri, Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati terkait keterlibatannya pada kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebagai tersangka. Jumat 23 September 2022. Pada kasus pembunuhan Brigadir J itu, Verdi Sambo disebut-sebut terpancing emosinya setelah mendengar bahwa sang istri, Putri Candrawati, mendapat perlakuan pelecehan seksual dari ajudannya, Brigadir J. Karena emosi, Verdi Sambo pun memilih untuk menghabisi Brigadir J yang dianggap sudah berkhianat karena berani melecehkan sang istri, Putri Candrawati, namun bukan melalui tangannya sendiri, melainkan melibatkan ajudannya yang lain, yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae. Fakta yang terungkap, Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak mati Brigadir J dengan dorongan cerita bahwa Brigadir J sudah melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu disebut telah melecehkan Putri Candrawati. Adapun Verdi Sambo sempat memerintahkan ajudan lainnya untuk menembak mati Brigadir J, yaitu Bribka Riki Rizal. Namun yang bersangkutan menolak dengan dalih tak punya nyali untuk menembak mati kawan sendiri. Brigadir J pun dieksekusi mati oleh Baradae atas perintah Verdi Sambo. Melihat Brigadir J sudah tewas, ternyata membuat para tersangka terutama Verdi Sambo ketar-ketir. Berbagai macam cara dilakukan untuk otak pembunuhan Verdi Sambo untuk mengelabui masyarakat dan polisi bahwa seolah-olah bahwa dia adalah korban dari kejahatan yang dituduhkan dilakukan oleh Brigadir J. Skenario demi skenario dibuat untuk mengelabui, namun tetap terbongkar juga. Hingga akhirnya Verdi Sambo pun mengakui perbuatannya, yaitu menjadi otak dari pembunuhan Brigadir J. Sosok Putri Candrawati lah yang justru kini menjadi sorotan pada rekonstruksi yang digelar beberapa waktu lalu. Dia bersikukuh menyebut bahwa dia adalah korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Menurut keterangan yang didapat TV1news.com dari penyidik yang enggan disebut namanya,
menyebut bahwa Putri Candrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang. Saat itu, kata Putri Candrawati, Brigadir J disebut masuk ke kamar Putri Candrawati, lalu terjadilah pelecehan tersebut. Skakmat istri Ferdi Sambo bisa malu soal mengaku diperkosa. Sosok berpengaruh ungkap hal tak terduga. Besok 8 September 2022, tepat 2 bulan meninggalnya Brigadir J di tangan gerombolan pimpinan Ferdi Sambo. Akan tetapi, hingga saat ini kasus tersebut berkutat soal motif yang disebut Ferdi Sambo melecehkan harkat dan martabat keluarga. Atas dasar itulah Ferdi Sambo tega merencanakan pembunuhan dan mengeksekusi mati Brigadir J. Kasus pengakuan pemerkosaan istri Ferdi Sambo yang minim bukti ini membuat dugaan motif masih di seputaran bahwa Brigadir J berbuat tak senonoh padanya. Terkait dugaan pelecehan ini didukung oleh satu tersangka pembunuhan yang merupakan sopir Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Dia mengaku pada polisi melihat Brigadir J menggendong Putri Candrawati. Kuat mengatakan sempat melihat Brigadir J mengendap-endap masuk kamar istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Saat itu, dikatakan Kuat Putri sempat menangis di depan kamar mandi karena syok yang katanya usai dilecehkan. Akan tetapi, terkait pengakuan istri Ferdi Sambo ini banyak hal janggal. Terkait hal itu, sosok berpengaruh yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi Korban mengaku heran tentang pengakuan istri Ferdi Sambo. LPSK seolah tidak percaya jika istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati, dilecehkan Brigadir Yosua atau Brigadir J di Magelang. Bahkan jika pengakuan dugaan Putri Candrawati diperkosa Brigadir J dianggap banyak keganjilan dan jauh dari prediksi. Sebelumnya Komnas Perempuan memang menyebut istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, diperkosa oleh Brigadir J saat di Magelang. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan peristiwa pemerkosaan Putri Candrawati oleh Brigadir J dilakukan sore hari. Namun publik hingga saat ini bertanya-tanya soal kebenaran tudingan pemerkosaan kepada almarhum Brigadir J. Bahkan banyak keganjilan dalam tuduhan yang dilayangkan kepada almarhum Brigadir J tersebut. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Edwin Partogi, mengatakan orang pada umumnya korban setelah mendapat tindakan pelecehan, apalagi pemerkosaan, akan langsung melapor pada kepolisian. Namun hal itu justru tidak dilakukan seorang istri jenderal yang tahu masalah hukum. Putri yang istri jenderal bintang 2 sangat mudah mengakses polisi mana apapun kepentingannya, terlebih soal dirinya menjadi korban pelecehan. Anggota Polri dimanapun berada pasti akan langsung merespon atau melakukan olah TKP jika mendengar ada kejahatan pelecehan pada wanita. Di sana, istri Ferdi Sambo bisa melakukan visum untuk membuktikan soal kebenaran. Akan tetapi, jika hal ini ramai dibicarakan, saat ini maka bukti saintifik tentang pelecehan seksual sulit didapat. Bukti saintifik seperti hasil visum sudah tidak bisa dilakukan lantaran perkara kekerasan seksual menjadi sulit dibuktikan. Edwin terang-terangan meragukan pengakuan istri Ferdi Sambo atas dugaan tindak pemerkosaan. Akan tetapi, jika melihat rekonstruksi yang digelar Selasa 30 Agustus 2022 pekan lalu, istri Ferdi Sambo ini malah memanggil Brigadir J masuk ke dalam kamar dalam posisi berduaan. Padahal saat itu dari pengakuan Putri baru saja diperkosa Brigadir J. Menangis tanpa suara, dugaan pelecehan sudah ditutup. Putri Candrawati getol dibela Komnas Perempuan, yakin istri Ferdi Sambo jadi korban. Gestur ini tandanya kasus dugaan pelecehan yang dilaporkan istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, oleh Brigadir J ini kini telah ditutup. Meski sudah ditutup, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan malah getol bela Putri Candrawati. Komnas Perempuan ini pun yakin betul kalau Putri Candrawati ini jadi korban pelecehan seksual. Gestur ini pun jadi tandanya. Dilansir Kompas.com, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi yakin bila Putri Candrawati jadi korban. Hal ini bisa dilihat dari gestur istri Ferdi Sambo saat berikan keterangan soal dugaan kekerasan seksual pada 21 dan 23 Agustus. Sebelumnya, dikabarkan adanya dugaan kekerasan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Kekerasan seksual ini tepatnya terjadi sebelum Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo yang terletak di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Aminah pun mengungkapkan kalau saat ini emosi Putri ini meluap dan gesturnya seperti orang menangis. Selanjutnya, Putri memijat jari dengan keras kepala, menceritakan peristiwa di Magelang yang dianggap sebagai aib. Menurutnya, hal ini pun menunjukkan indikasi trauma sebagai korban sekaligus penyintas kekerasan seksual. Menurut Aminah, Komnas Perempuan pun telah bertemu dengan Putri. Pertemuan ini pun sudah terjadi sebanyak 4 kali. Meski demikian, pihaknya pun baru bisa menggali keterangan dari Putri pada pertemuan ketiga dan keempat. Di pertemuan pertama, Komnas Perempuan ini cuma bisa melihat kondisi psikologis Putri. Kala itu, Putri sendiri hanya terus-menerus menangis. Selanjutnya, Putri mendapat pendampingan dari psikologis klinis, dukungan keluarga dan pendeta hingga daya sebagai penyelidik.